Kisah seorang kakek di Bekasi ketakutan ditagih pihak perbankan 4 miliar rupiah. Kakek bernama Kacung Supriyatna, 63, tidak mengerti mendapatkan tagihan yang fantastis. Padahal kakek Kacung cuma bekerja sebagai petani. Kacung mengaku ada petugas bank yang datang ke rumahnya dan meminta pelunasan pinjaman. Padahal dia memastikan tidak pernah meminjam uang sebanyak itu. Pihak bank mendesak agar segera mengembalikan uang tersebut, sebab ada agunan sertifikat tanah seluas 9.573 meter persegi. Pria yang berprofesi sebagai petani tersebut merasa tidak pernah mengajukan maupun mendapatkan pinjaman yang ditagihkan kepadanya. Datang 3 orang menagih hutang bilangnya dari bank asal Jakarta. Saya kaget kedatangan itu. Kata orang itu, saya punya tanggungan 3 miliar rupiah lebih hampir 4 miliar rupiah, ungkap Kacung kepada awak media pada Selasa, 16 Januari 2024. Kacung mengungkapkan penagihan itu dialami oleh Kacung pada 2021 lalu. Hingga 2024, dirinya belum mengetahui pihak yang menggunakan identitas maupun sertifikat tanah miliknya sebagai agunan untuk pinjaman tersebut. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional, BPN, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Polres Metro Bekasi. Selama ini saya gak merasa punya hutang sampai segitu, 100.000 juga saya gak pernah pinjam, tambah Kacung didampingi anaknya Karyan, 40. Sementara itu, Karyan mengatakan bahwa sepengetahuannya ayahnya tak pernah melakukan pinjaman kemanapun. Kedatangan 3 orang penagih hutang dari salah satu lembaga keuangan pelat merah membuatnya terkejut. Saat datang ke rumahnya, pihak lembaga keuangan mengonfirmasi mengenai nama orang tuanya dan kepemilikan tanah seluas 9.573 meter persegi. Selanjutnya, mereka mengonfirmasi adanya pinjaman yang harus dilunasi oleh ayahnya, dengan membawa fotokopi sertifikat yang bertuliskan memiliki hak tanggungan sebesar 4 miliar rupiah. Waktu datang menanyakan nama orang tua saya, punya tanah seluas 9.573 meter persegi itu betul Pak? Saya bilang betul Pak, ini ada tagihan tiba-tiba gitu dengan jumlah 4 miliar rupiah pada 2021 gitu. Yang dia bawa cuma fotokopi sertifikat, saya minta fotokopinya gak dikasih, cuma dikasih foto aja, ujar Karyan. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata sertifikat milik ayahnya berada di tangan kakak ayahnya atau UA setelah melakukan adjudikasi. Kakak Kacung, sebagai anak paling tertua yang berhak memegang berkas dan arsip-arsip penting keluarga, memegang peranan dalam kepemilikan sertifikat tersebut. Kakak Kacung mengaku meminjam sertifikat untuk kepentingan pemecahan sertifikat. Keluarga memutuskan untuk melibatkan seorang perantara. Meskipun demikian, hingga saat ini, proses pemisahan sertifikat tersebut belum kunjung selesai setelah hampir 20 tahun berlalu. Saya telusuri kemarin, saya datang ke sana sama abang saya. Ternyata, data yang ada di sana itu di notaris itu datanya data palsu semua, termasuk bukti-buktinya saya minta dari sana gak dikasih, minta data semuanya berkas gak dikasih, cuma bisanya di foto. Tambah Karyan, tak hanya itu, Karyan juga menemukan banyak kejanggalan saat menelusuri ke kantor notaris, BPN Kabupaten Bekasi, hingga PT Askrindo Indonesia. Dalam berkas-berkas yang dilihatnya selama penelusuran, tanda tangan ayah dan ibunya berbeda di IKTP dan surat penyetujuan hak tanggungan untuk lembaga keuangan hingga adanya surat nikah orang tuanya. Bapak saya belum pernah buat surat nikah dari dulu, ini, yang saya lihat, MAH foto siapa sipit begini semua di surat nikah bapak saya. Surat nikah bapaknya bapak saya ditulisnya Kacung bin Hasan, tapi bapak saya nama bapaknya itu bukan Hasan melainkan Salem, ujarnya. Selain terdapat pemalsuan pada IKTP dan surat nikah, pada surat pemberitahuan pajak terhutang, SPPT, juga terdapat kejanggalan. Karyan mengungkapkan bahwa SPPT yang seharusnya masih atas nama orang tua ayahnya telah mengalami perubahan menjadi atas nama ayahnya. Sejak ditagih untuk melunasi pinjaman mulai 2021 sampai 2024, Kacung tidak pernah mencicilnya. Namun Karyan bersama orang tuanya sampai saat ini sudah 4 kali mendatangi pihak lembaga keuangan untuk klarifikasi. Saat ini, Karyan bersama sang ayah telah melaporkan peristiwa itu ke BPN Kabupaten Bekasi, Otoritas Jasa Keuangan, OJK,
dan membuat laporan ke polisian ke Polres Metro Bekasi yang tercatat dengan nomor laporan LP D44I 2024 SPKT Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya. Dia berharap sertifikat tanah orang tuanya dapat kembali tanpa harus membayar agunan sebesar 4 miliar rupiah lebih yang tak pernah dipinjam orang tuanya. Harapannya sertifikat tanah orang tua saya kembali tanpa harus ditebus apalagi sampai 4 miliar rupiah. Bapak saya cuma seorang petani, katanya.